Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Prodi Ekonomi Islam. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Andi Zulfikar Darussalam SEI MEI. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 3 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Untuk kalian ingin mendownload materi ini, linknya ada di description box di bawah ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami untuk perkenalkan terlebih dahulu. Saya pribadi atas nama Ahmad Ilham dengan NIM 9011211059. Kemudian ada Farasifa dengan NIM 9011211037. Serta yang terakhir atas nama Ahmad Adil dengan NIM 9011211049. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang kepemimpinan dalam Islam. Inilah dia video presentasi dari kelompok 6. Latar belakang kepemimpinan dalam Islam yaitu suatu wacana yang selalu menarik untuk didiskusikan. Wacana kepemimpinan dalam Islam sudah ada dan berkembang tepatnya pasca Rasulullah SAW wafat. Wacana kepemimpinan ini timbul karena sudah tidak ada lagi Rasul atau Nabi yang memimpin setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Islam adalah agama yang sempurna. Di antara kesempurnaan Islam ialah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun yang berhubungan dengan manusia, termasuk diantaranya masalah kepemimpinan di pemerintahan. Hakikat kepemimpinan dalam Islam adalah amanah yang harus dijalankan dengan baik dan bertanggung jawab, bukan saja di dunia tapi juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Pengertian kepemimpinan meliputi segala macam atribut yang dimiliki oleh seorang pemimpin, seperti kriteria keterampilan dan kemampuan untuk melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin. Dengan atribut yang melekat pada dirinya, seorang pemimpin mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya untuk bersama melaksanakan pekerjaan organisasi guna mencapai tujuan bersama. Kriteria kepemimpinan yang pertama, berkarisma dan berwibawa. Seorang pemimpin seharusnya memiliki karisma dan berwibawa agar pemimpin tersebut semakin teguh di mata orang yang dipimpinnya. Yang kedua, konsekuen dengan kebenaran. Seorang pemimpin harus mempertimbangkan setiap konsekuen atau akibat yang dihadapi jika melaksanakan satu perbuatan yang tidak didasari dengan kebenaran. Yang ketiga, bermuamalah dengan baik, yang berarti pemimpin tersebut harus berurusan atau berhubungan sosial dengan baik dengan orang-orang yang dipimpinnya. Yang keempat, tidak membuat kerusakan di muka bumi. Pemimpin yang baik yaitu pemimpin yang senantiasa memelihara kehidupan di bumi, bukan pemimpin yang merusak lingkungan, sawah-sawah maupun pemukiman warga sekitar. Yang kelima, mau mendengar nasihat dan tidak sombong. Pemimpin yang baik ialah pemimpin yang senantiasa mendengar masukan, kritikan maupun arahan dari bawahannya dan juga tidak memiliki sifat angkuh atau sombong yang tidak disukai oleh kebanyakan orang. Gaya kepemimpinan. Adapun gaya kepemimpinan yang dapat digunakan oleh pemimpin dalam menjalankan tugasnya yaitu yang pertama, berbaur dengan bawahan. Gaya kepemimpinan ini yaitu pemimpin setiap saat siap melayani orang-orang yang dipimpinnya. Yang kedua, demokratis, yaitu keputusan terhadap suatu masalah yang sedang dihadapi oleh organisasi diselesaikan dengan cara musyawarah atau pengambilan keputusan. Yang ketiga, otoritan, di mana peran pemimpin dalam mengambil keputusan lebih dominan. Dan yang keempat, partisipatoris, yaitu kepemimpinan yang melibatkan orang-orang yang dipimpinnya dalam setiap aktivitas organisasi. Kepemimpinan manajerial. A. Merencanakan struktur organisasi yang sesuai dengan keperluan. B. Merencanakan keperluan sumber daya organisasi.
yang meliputi 1. Merencanakan keperluan sumber daya manusia yang sesuai dengan tuntunan organisasi melalui rekrutmen, melatih, dan mengembangkan karir karyawan. Kedua, merencanakan keperluan sarana, prasarana, dan fasilitas yang diperlukan organisasi. Dan yang ketiga, merencanakan peralatan-peralatan yang diperlukan organisasi. Kemampuan teknis. Perbandingan kemampuan manajerial dan kemampuan teknis yang harus dimiliki pemimpin. Yang pertama, untuk manajer puncak atau top manager, dituntut memiliki kemampuan managerial skill lebih besar daripada kemampuan technical skill. Yang kedua, untuk manajer menengah atau middle manager, dituntut memiliki kemampuan skill sama dengan atau kurang lebih sama dengan kemampuan technical skill. Dan yang ketiga, untuk manajer tingkat terendah atau lower manager, dituntut memiliki kemampuan technical skillnya harus lebih besar daripada kemampuan managerial skill. Kemampuan interpersonal. Kemampuan interpersonal adalah kemampuan pemimpin organisasi untuk membina hubungan baik, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan bawahan dan semua stakeholder organisasi. Kemampuan interpersonal ini merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin untuk dapat sukses dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Kemampuan strategis. Kemampuan strategis adalah kemampuan seorang pemimpin untuk memahami kondisi sosial politik yang melingkupi operasional organisasi yang dipimpinnya atau disebut lingkungan internal, dan berhadapan dengan kondisi sosial politik atau lingkungan eksternal yang menjadi hambatan dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Misalnya dalam organisasi bisnis, ke dalam pimpinan perusahaan harus mempunyai kemampuan strategis bagaimana mengatur atau meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kemampuan menyediakan modal yang terbatas, dan kualitas produk yang perlu ditingkatkan terus. Sementara di sisi lain perusahaan juga menghadapi ketatnya persaingan atau lingkungan eksternal, mengharuskan seorang pemimpin perusahaan memiliki kemampuan strategis. Ke dalam atau lingkungan internal, ia harus berhasil membangun sinergi kekuatan yang ada sehingga tetap mampu memproduksi barang, baik harga maupun kualitasnya mampu bersaing dengan produk kompetitor. B. Keluar. Lingkungan eksternal, ia harus bisa memproduksi barang, memasuki segmentasi pasar yang tepat, menentukan targeting, dan menempatkan positioning produknya. Kesimpulan, pemimpinan adalah orang yang mendapat amanah serta memiliki sifat, sikap, dan gaya baik untuk mengurus atau mengatur orang lain. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu tujuan bersama. Menyatakan bahwa dalam menjadi pemimpin di muka bumi, maka manusia harus bisa menjalankan apa yang telah diamanatkan oleh Allah, dan di setiap langkah sebagai seorang pemimpin, Allah akan memberikan peringatan bagi kaum muslimin agar selalu berhati-hati tentang apa yang akan dilakukan sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berpedoman pada syariat Islam, pemimpin seharusnya melakukan tugas dengan sebaik-baiknya, karena tak ada satupun pekerjaan yang dilakukan tak luput dari pengawasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sebesar biji zarah.